Ini perencanaan gini. Oke, saya share screen lagi. Ya, ini saya memberi contoh kurikulum yang sedang kita kerjakan untuk Yayasan Pangudi Luhur. Model pengembangan kurikulum satu jiwa dalam saudara. Nah, model berdasarkan apa itu ada berbagai macam ya. Yang pertama model berdasarkan desain atau perencanaan. Ini perencanaan kurikulum kita. Nah, perencanaan kurikulum yang mau kita buat itu subject center kurikulum dan problem center kurikulum. Desain menekankan bahan ajar yang tersusun dalam mata pelajaran. Ya kan? Mata pelajaran matematika, bahasa Indonesia, bahasa Inggris, dan seterusnya. Gitu. Kita mengintegrasikan nilai-nilai ini ke dalam mata pelajaran tersebut. Berarti berdasarkan desain atau perencanaannya, fokus kurikulum kita adalah subject center kurikulum dan problem center kurikulum. Desain menekankan masalah yang dihadapi siswa atau masyarakat. Nanti akan ada project based di situ kan. Maka model berdasar desain perencanaannya ini. Pada fokus kurikulumnya itu ini. Untuk organisasi kurikulumnya, correlated kurikulum, isi kurikulum disusun dengan menghubungkan mata pelajaran. Itu. Kemudian berdasarkan isi atau substansinya, kita lihat apakah kurikulum yang mau kita buat ini subjek akademik kurikulum. Subjek akademik kurikulum itu apa toh? Berfokus pada bahan ajar, ya enggak? Ya, betul. Yang berasal dari disiplin ilmu, kedudukan guru sangat penting di sini. Yang berdasar dari disiplin ilmu, ya enggak? Ya. Subjeknya apa? Agama, PKN, dan seterusnya. Humanistik kurikulum, technological base, ya, ya. Karena mempergunakan alat-alat teknologis, misalkan. Social rekonstruksi, social reconstruction kurikulum, berfokus pada masalah sosial, menekankan belajar kelompok, ya silahkan ambil di situ ya. Terus model berdasarkan sistem pendidikan atau pengelolaan pendidikannya, ada yang top down, ada yang grassroots, dari bawah ke atas, bottom up. Tetapi di kurikulum kita itu pertengahan. Kurikulum ada dibuat oleh negara, Kementerian Kurikulum 2013. Dari bawah di unit sekolah itu bisa mengembangkan kurikulumnya, KTSP. Maka ini semi top down, semi bottom up, yang kemudian muncul kurikulum tingkat satuan pendidikan yang dinamakan semi grassroots model gitu. Kemudian kita melihat model berdasarkan implementasi atau pendekatan implementasinya bagaimana. Mutual adaptif, pelaksanaan kurikulum mengadakan penyesuaian-penyesuaian berdasarkan kondisi kebutuhan tuntutan setempat. Di kurikulum induk YPL ini mempergunakan mutual adaptif karena nanti di sekolah-sekolah Yayasan Pangudi Luhur
pelaksanaan kurikulumnya mengadakan penyesuaian berdasarkan kondisi kebutuhan tuntutan setempat. Jadi gini, singkatnya bahwa di setiap model berdasarkan apa itu kita analisis, kita lihat, kita masukkan di sini di bagian model ini ya, model pengembangan kurikulumnya ya. Model berdasarkan pengelolaan organisasi kurikulum. Terus seperti itu. Jadi setiap bagian ini Bapak Ibu menentukan ini kurikulum dari yayasan. Kurikulum dari yayasan, model berdasarkan implementasinya, saat kurikulum dari yayasan ini diimplementasikan bagaimana? Ya unit sekolah melakukan penyesuaian-penyesuaian, maka namanya mutual adaptif. Pelaksana kurikulum melakukan berbagai upaya mengoptimalkan pelaksanaan kurikulum, enhancement gitu. Masuk di sini. Begitu kira-kira Pak Guido. Bapak Ibu semuanya jangan takut salah. Tidak apa-apa, tulis dulu saja. Nanti dengan berjalannya waktu, kalau ini kita tekuni terus, makin lama akan makin memahami. Begitu, Pak Guido. Terima kasih banyak. Baik, terima kasih Pak Heri. Berarti buat Bu Jane sudah cukup jelas ya Bu ya. Yang dibuat tadi cukup tapi ya boleh direfleksikan kembali. Mana tahu masih ada yang kurang dalam penetapan kurikulum yang sudah disusun tadi. Tadi sudah ada juga kurikulumnya sudah ditentukan beberapa jenis gitu buat Bu Jane. Oke, nanti boleh direfleksikan lagi supaya lebih tajam arah kurikulumnya begitu, model-modelnya. Baik, masih ada lagi Bapak dan Ibu yang mau ditanyakan atau yang mau disampaikan? Masih adakah? Baik. Sepertinya sudah tidak ada lagi yang mau disampaikan. Maka dengan demikian Bapak dan Ibu, Suster, Romo, arah gerak kita ke depan supaya kita juga mempersiapkan diri untuk menyelesaikan naskah kurikulum kita sesegera mungkin. Kita bersinergi bersama dengan tim pengembang kurikulum karena deadline-nya supaya dikumpulkan, kalau tidak salah saya tanggal 18 ya, mungkin kemarin itu disampaikan, supaya dikumpulkan naskah kurikulumnya. Kemudian juga apabila masih ada tadi yang kurang pas, supaya direvisi yang sudah dikerjakan. Baik, saya yakin kita semua. Ya, halo. Ya, Pak Kido. Ya, Ibu. Ini Oke, ada Ibu, pertanyaan. Ya. Ini terkait dengan alur tujuan pembelajaran. Ini Ya. yang dijelaskan oleh Pak Heri tadi terkait dengan fase D, awal kelas 7. Ini yang dimaksudkan 71, 72, itu menunjuk pada apa? Kalau di kurikulum 13 ini, yang 7.1, apakah itu menyangkut KD1 atau tema 1 atau tema 2? Ini yang masih kurang paham. Baik Ibu. Bagaimana Pak Heri, bisa diberikan jawaban? Silakan. Ya Bu, Ibu sudah menerima kiriman surat IHT ya? Kami belum baca Pak. Ya memang sejujurnya kami belum baca itu Pak. Jadi kami masih belum paham dengan hal itu. Ya, tidak apa-apa Bu, tidak apa-apa. Di surat IHT itu kalau tidak salah ada lampiran tentang kurikulum prototipe Bu. Ya, kurikulum prototipe. Terus nanti di dokumen kurikulum prototipe itu Ibu coba buka-buka, terus kemudian kalau ada gambar seperti ini, Ibu berhenti. Ibu berhenti dan bacalah di situ, Bu. Ya. Gitu ya. Nanti Ibu akan memahami ini, apa namanya,
yang dimaksud dengan alur tujuan pembelajaran. Ini agak berbeda dengan kurikulum 2013. Berbedanya, kalau kurikulum 2013 itu sepotong-sepotong. Kelas 7 sendiri, kelas 8. Ibu mengajar mata pelajaran apa, Bu? IPS. IPS. Ya. IPS kelas 7 itu mempunyai 8 bab misalkan. Setiap bab kita membuat RPP dan tujuan pembelajarannya di bab itu di kelas 7. Gitu kan, Bu? Ya. Ya. Nanti di kurikulum prototipe, guru kelas 7, 8, 9 ini harus kumpul. Ya. Harus kumpul untuk membuat alur pembelajaran. Alur pembelajaran IPS. Dari kelas 7 sampai kelas 9 yang mau dicapai apa? Ini harus ngumpul gurunya. Kalau tidak akan ketemu alurnya. Tidak akan ketemu alur pembelajarannya. Alur tujuan pembelajaran. Nah, nanti Bu buka-buka dulu, terus nanti, oh yang dimaksud seperti ini. Nah, itu kekuatan dan kejelian untuk menentukan materi esensial di setiap pokok bahasan. Dan pokok bahasanya ini harus nyambung antara kelas 7 sampai dengan kelas 9. Karena nanti di situ kekuatan project based learning-nya akan kelihatan di situ. Baik, ya. Pak. Ya, mungkin di penjelasan saya ini masih samar-samar, tetapi nanti kalau Ibu membuka di dokumen kurikulum prototipe, oh ini toh yang dimaksud Pak Heri. Akan kelihatan di situ, Bu. Ya. Ya. Baik, Pak Heri. Terima kasih. Bu. Sama-sama, Bu. Baik, terima kasih Pak Heri atas penjelasannya. Bapak, Ibu, Suster, kepada kita semua, boleh mendownload di kolom chat yang sudah dikirimkan oleh Pak Heri. Itu sudah ada berkaitan dengan kurikulum prototipe yang akan kita kaji. Nanti di in-house training sesuai dengan yang kita tetapkan kan di in-house training, kan sudah ditetapkan oleh panitia bahwa kita akan melakukan kajian bersama nanti dengan teman-teman berkaitan dengan kurikulum prototipe. Maka silahkan di-download dari kolom chat hadiah-hadiah yang telah dibagikan hari ini. Begitu. Nanti boleh juga setelah mendapatkan kajian ini ataupun yang sudah dikirimkan di kolom chat, boleh diulang kembali video ini bersama dengan teman ataupun tim pengembang kurikulum supaya tidak hanya seorang yang mengkaji sehingga nanti bisa lebih tajam pemahamannya terkait dengan apa yang sudah dijelaskan oleh narasumber kita pada akhir dari pertemuan ini. Begitu, itu akan membantu kita nanti di sekolah untuk mengkaji, saya rasa. Begitu. Baik, apakah masih ada lagi? Baik, mungkin tidak ada lagi. Jadi nanti akan ada penjelasan untuk selanjutnya nanti dari mungkin nanti dari Pak Dani terkait dengan in-house training maupun yang lainnya. Supaya kita nanti dapat mendengarkan bersama. Jadi ini merupakan pertemuan terakhir, nanti juga akan ada panduan dari narasumber untuk berefleksi bersama kepada kita. Jadi saya rasa sudah tidak ada lagi yang mau kita bahas. Saya juga sebagai moderator untuk kegiatan FGD selama ini juga memohon maaf mungkin apabila ada kekurangan perkataan saya selama ini kepada kita. Sebelum saya serahkan kepada Pak Dani, maka saya menyampaikan dulu permohonan maaf ke saya, mungkin silap kata ataupun gerak-gerik saya selama berada di depan kamera. Begitu. Nah, saya tutup dengan pantun dari Semarang, menikmati wingko babat, disajikan dengan kopi hitam dari Medan. Sungguh luar biasa narasumber kita yang sungguh hebat, meninggalkan ilmu dan semangat untuk pendidikan. Tak ada lelah menatap menguningnya padi, menjadi pemandangan yang menyejukkan hati. Tak ada lelah narasumber memberikan masukan setiap hari,
menjadi teladan bekerja keras untuk anak negeri. Terseduh wangi air meremas bubuk kopi, diminum nikmat saat istirahat mencangkul. Sungguh ramah, ceria seluruh panitia POP ini membantu sekolah untuk bertransformasi unggul. Terima kasih kepada seluruh panitia POP, baik yang ada di sini, Mas Dani dan teman-teman. Memberi kado untuk para suri tauladan, sebagai syukur berbagi sepenuh hati. Walaupun kota Manado jauh dari kota Medan, saudara dari Sulawesi Utara memberi kesan spesial di hati. Aduh. Kalaulah ada kolam di ladang, bolehlah kita menumpang berenang. Kalaulah ada umur yang panjang, bolehlah kita berjumpa dan bersenang-senang. Sambil berenang. Sambil berenang. Keren. Baiklah, Bapak, Ibu, Romo, dan juga Suster, terima kasih atas kebersamaan kita. Kita memang semuanya luar biasa, hebat-hebat, dan kita juga diberikan energi yang positif, semangat yang selalu dari contoh yang kita hadapi di depan kita, yaitu narasumber kita yang luar biasa. Baik Bapak dan Ibu, saya rasa sekian yang bisa saya pendampingan yang saya lakukan pada sore hari ini. Maka saya ucapkan sekali lagi terima kasih. Saya kembalikan kepada Pak Dani untuk melanjutkan kegiatan kita pada hari ini. Kepada Pak Dani, saya silahkan. Baik, terima kasih Pak Guido, luar biasa sharingnya dalam FGD kita sore hari ini. Sebelum kami closing, seperti biasa, akan kami berikan waktu kepada Mas Hendy, seperti sesi biasanya. Mas Hendy, dipersilakan. Bapak Ibu, kami mengucap syukur dan terima kasih atas segala partisipasi, kerja keras, lalu perjuangan Bapak Ibu semua untuk berdinamika dengan kita. Ya, tidak lagi kami, tetapi kita sebut kita. Karena masing-masing dari sekolah-sekolah telah menciptakan program untuk menjaga keunggulan sekolah, mulai dari pembenahan atau reformasi sekolah. Diawali dengan hal yang paling hakiki dalam pendidikan kita, yakni kurikulum. Bagaimana penyusunan kurikulum yang selama ini kita disuapi, begitu ya, yang selama ini kita disuapi tinggal mengisi kolom, mengisi form, tetapi kesempatan dalam diklat, mulai dari diklat, lalu FGD, kita semua diajak untuk menentukan hal-hal yang esensial, hal yang prinsip untuk merancang dan membangun kurikulum kita bersama-sama di sekolah, yakni mulai dari naskah akademik, lalu sampai pembuatan naskah kurikulum. Saya sendiri mengalami hal yang luar biasa, di mana dulu saya itu paranoid untuk menjadi guru. Saya itu takut untuk menjadi guru itu paranoid, Bapak Ibu. Karena saya dari Sanata Dharma, teman-teman itu punya semboyan AMDG, Ad Maiorem Dei Gloriam, gitu ya. Ad Maiorem Dei Gloriam, Pak Dani saya senyum-senyum, Pak Heri juga senyum-senyum. Tetapi kami selalu memplesetkan itu, aku mau jadi guru. Aku tidak mau menjadi guru. Tetapi dalam dinamika kita bersama, bahwa saya yang merasa diri orang sosial ini sama seperti bujandak gitu ya, orang sosial, bagaimana ternyata angin sepoi-sepoi datang untuk berembus dengan kurikulum prototipenya. Saya semakin sadar, misalnya membuat proyek tentang rumah panggung, begitu ya Bu. Kan di sana ada rumah panggung ya Bu. Ya, ada. Nanti kalau Bapak juga mau pesan, nanti pesan lewat kami. Dekat dengan budaya kita, ya. Kita bisa memetakan apa itu sejarah dari sana, lalu unsur geografisnya seperti apa, mengapa kok di bawah ada ruangan, lalu atasnya didiami oleh beberapa orang yang
masyarakat yang selalu bergotong royong di dalam satu rumah itu, apa unsur-unsur sosiologi apa yang di dalam rumah, sejarahnya bagaimana, lalu misalnya botaninya seperti apa, luar biasa, geografi, semua bisa dikumpulkan sejarah. Ya ternyata menjadi guru itu menyenangkan, termasuk berdinamika bersama Bapak Ibu semuanya. Bapak Ibu, saatnya inilah FGD yang terakhir kita berjumpa di tahun ini. Kita akan merefleksikan. Siapa tuh Akang Titi? Aristoteles bilang bahwa hidup yang tidak dimaknai itu tidak layak dihidupi. Kita telah mempunyai banyak pengalaman perjumpaan, seperti misi kita adalah refleksi perjumpaan. Ya, Suster Matilde sudah senyum-senyum. Refleksi perjumpaan untuk transformasi pendidikan. Ya, kita merasa sekolah kita yang berkembang. Berbasis kebudayaan dan nilai-nilai spiritualitas. Maka kesempatan kali ini kita akan merefleksikan bersama, merefleksikan kisah perjuangan, kisah suka duka Bapak, Ibu, Suster, Pastor di sekolah berdinamika bersama kita semua. Ya, mulai dari diklat bagaimana, FGD bagaimana, lalu pendampingan Pak Guido bagaimana, narasumbernya bagaimana. Mungkin kami juga selama ini ketika bareng-bareng ini kan selalu bawaannya itu senyum-senyum terus, ceria terus, ketawa-ketawa terus, begitu ya Ibu ya. Lalu hal-hal apa yang bisa Bapak Ibu syukuri dari dinamika kita bersama ini? Itu nanti silahkan dari mana dulu? Siapa yang berani resen atau langsung tunjuk jari? Iya, saya. Oh ya, Ibu Jenny Melo, silakan Ibu. Ini mungkin sekedar curhat, Pak. Sebenarnya saya malu ikut kegiatan ini karena dengan ikut kegiatan ini ketahuan, Pak. Saya kurang membaca. Nah, terus dengan kegiatan ini saya sadar bahwa ya harus banyak membaca, dan itu dengan melalui kegiatan ini saya melalui anak-anak saya sarankan mesti rajin membaca. Begitu juga pada teman-teman guru bahwa untuk ikut kegiatan-kegiatan ini dan kegiatan-kegiatan lain, memang seorang guru itu mesti perlu jangan cuma di mulut berbicara kepada siswa rajin membaca, tapi juga kepada diri sendiri, kepada keluarga, kepada siapa saja. Karena dengan membaca tentu lebih banyak tahu dan lebih memudahkan dalam mengikuti kegiatan-kegiatan yang seperti ini. Itu Pak. Terima kasih untuk Pak Guido, Pak Heri, Pak Hendi, dan semuanya, dan juga teman-teman dari ikut kegiatan ini, ya dapat banyak masukan. Ya pokoknya untuk selanjutnya dengan keterbatasan yang ada, waktu, tenaga, ya akan lebih rajin lagi membaca, buka-buka buku pengetahuan, dan yang pokoknya menambah itu berliterasi, bukan hanya siswa. Gitu, itu Pak. Yang membuat Ibu bertahan apa Bu? Setiap hari harus sampai sekolah jam 5 gitu ya. Ya, karena dari melihat kesabaran dari Pak Heri, Pak Hendi, ya Pak Guido terhadap kami yang kurang, mungkin itulah bolehlah ikut. Padahal bincang-bincang dengan teman-teman, enggak kuat sebenarnya, enggak mampu. Tapi dengan puji Tuhan, dengan menguatkan diri sendiri bersama teman, coba saja. Pokoknya ikut saja. Tuh, tidak akan mati.
Itu pokoknya harus tetap belajar meskipun usia sudah lanjut. Itu Pak, terima kasih. Ya, terima kasih Bu Jenny. Mungkin temannya Bu Jenny, Bu Silvana, Rifana, ya, apakah monitor Bu? Tidak ada ya? ya, Ya udah, siapa yang mau tunjuk jari juga? Suster yang sudah senyum-senyum itu, suster. Gimana, suster? Oh, Pak Muhni dulu ya, habis itu suster ya. Silakan Pak Muhni. Baik, terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Kesan selama mengikuti kegiatan mulai dari awal sampai dengan FGD dan coaching. Yang pertama tentunya suatu tambahan begitu banyak ilmu yang kami dapatkan, itu yang saya sangat syukuri sampai saat ini. Seandainya tidak ada kegiatan ini, mungkin di sekolah kurikulumnya begitu-begitu saja, tidak ada perubahan ikut dengan apa yang ada, tetapi dengan mengikuti kegiatan ini akhirnya kami menggali lagi, terkhusus di sekolah kami. Saya sendiri bukan orang lokal Gorontalo, saya pendatang dari Sulawesi Selatan, datang di Gorontalo. Dengan adanya kegiatan ini saya menggali lagi bahwa ternyata saya sudah berapa tahun di Gorontalo, hampir 7 tahun, ternyata saya tidak menemukan apa yang seharusnya saya temukan sejak awal. Dengan adanya kegiatan ini, akhirnya menggali, menemukan, oh ternyata lebih mengenal budaya Gorontalo, kemudian menggali lagi sebagai saya seorang Muslim, tetapi saya menggali juga agama-agama lain, agama Katolik, agama yang di sekolah. Ya, jadi dari situ juga saya melihat terbuka lebih banyak lagi pemikiran-pemikiran yang sebelumnya sekat-sekat menjadi terbuka. Kemudian ditambah kemarin yang paling berkesan dari Pak Hendi memberikan sebuah literatur itu memberikan yang common word itu, saya membacanya sampai berkaca-kaca, meneteskan air mata, bahkan sempat bahwa ternyata yang saya dapati adalah, yang saya lihat memang kita sudah bertoleransi tetapi setelah membaca lebih dalam lagi bahwa lebih luas dan lebih dalam lagi daripada yang pernah saya rasakan, seperti itu luar biasa sekali. Kemudian wejangan-wejangan, masukan-masukan dari Pak Hendi yang luar biasa, dari Pak Heri juga yang luar biasa, yang tidak kepikiran sama sekali, tiba-tiba tercetus dari Pak Heri. Misalnya yang critical sensing itu tidak terpikir, luar biasa, itu saya bisa menangkap makna di balik hal tersebut. Kemudian dari Bruder Warto juga, Pak Adi juga, yang pada kesempatan ini tidak ada dalam room ini. Kemudian dari coach kami yang luar biasa, yang meng-guide kami dengan sangat-sangat telaten dan sabar, sesuai namanya, Pak Guide, Pak Guido, yang luar biasa. Insya Allah akan ketemu lagi satu kali lagi. Hanya baru. Pak Guido, sebenarnya harapan kami kan jadwal coaching terakhirnya kalau tidak salah sudah mendekati pengumpulan. Jadi sebenarnya maunya kami berapa hari sebelum itulah, supaya kami bisa memaksimalkan lagi bersama Pak Guido. Itu mungkin masih banyak yang mau diungkapkan, tapi mungkin belum terlalu banyak ya. Jadi sedih lah ini, kenapa jadi sedih? Harusnya jadi bahagia. Tapi mudah-mudahan di kesempatan-kesempatan selanjutnya
bisa berjumpa lagi, terutama dengan Bapak-Bapak pemateri, kemudian Pak Guido juga, dengan Pak Dani juga, dan panitia. Terima kasih. Tak lupa kepada Bapak dan Ibu, Pak Indra dan Ibu-Ibu Kepsek, Romo juga yang sudah hadir pada kesempatan kali ini. Terima kasih banyak untuk semua pelajaran yang diberikan kepada saya. Bangga dan luar biasa, ya, bangga dan luar biasa bisa berkumpul dan bersama. Meskipun ini daring, ya, tetapi sangat berkesan dan menyentuh untuk saya. Terima kasih dan saya kembalikan pada Pak. Ya, terima kasih Pak Muhni yang sudah menceritakan pengalaman yang sangat mendalam, luar biasa, dan sudah membaptis Pak Guido menjadi Guido si Guru, Gaet si Guru, Pak Gaet, Pak Gaet Pak Gaet. Ini pasti teman-teman kalau yang di Kaban Jai lihat ketawa, besok dibully, membuli kepala sekolahnya. Semoga teman-teman melihat setidaknya sekretaris yang di sebelah itu. Terima kasih Pak Muhni. Suster, silakan dilanjutkan, Suster. Iya, Nona Lembata, rambut merah-merah. Terima kasih banyak. Tidak banyak dari saya. Pak Muni sudah mewakili. Karena apa yang diungkapkan oleh Pak Muni itulah yang dirasakan. Satu, bahwa terima kasih banyak untuk kesetiaan dari para narasumber, juga Pak Guido dan kita semua yang ada di kelompok ini dan dalam room ini. Terima kasih untuk kesetiaan kita semua sampai pada FGD 2 pada hari ini. Ada begitu banyak yang sudah kami terima dari para narasumber, memperkaya kami, terlebih memotivasi kembali untuk kami bagaimana kami menggali sampai pada mendesain, menemukan semua harta kekayaan yang ada di sekolah kami. Memang saya di sekolah ini baru berapa bulan, belum sampai setahun. Tapi dengan Pak Muni sebagai rekan di sekolah ini dan juga Bapak Ibu, terlebih narasumber, sungguh memperkaya. Terima kasih banyak untuk semuanya. Sekian. Terima kasih, Suster, luar biasa kisahnya. Lalu sesepuh kita yang lama menjadi kepala sekolah, Bu Agustin, yang memperjuangkan bagaimana nelayan dan petani itu bisa mendapat sekolah pendidikan yang layak dan luar biasa. Ya, tempo lalu bagaimana menciptakan proyek jangka panjang dengan ikan garamnya, lalu memetakan banyak hal, mendedikasikan, ya maaf ya Ibu, tenaga, waktu, uang, bahkan untuk menghidupi sekolah. Ya, itu salah satu yang kisah-kisah yang bisa kita dengarkan dalam hati. Lalu Ibu juga bertahan selama ini dengan dinamika sekolah, dengan guru seperti yang Ibu ceritakan tempo lalu apa, kayak saya jadi gimana sendiri ya berkisah ini ya. Dan saat ini Ibu kan sudah lama menjadi kepala sekolah juga Ibu. Pasti banyak sekali diklat-diklat yang sudah Ibu lalui, pelatihan-pelatihan yang Ibu lalui, baik sebagai kepala sekolah maupun sebagai pegawai negeri sipil. Itu apa yang membuat Ibu bertahan, atau hal yang membedakan dalam diklat-diklat ini dengan diklat-diklat yang Ibu lalui, dan kita bisa merefleksikan perjumpaan kita. Silakan Ibu Agustin. Selamat malam untuk kita semua. Tapi ya, di Manado sudah malam. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Memang kalau berbicara
pengalaman juga tidak terlalu banyak ya, karena saya menjabat sebagai kepala sekolah kurang lebih 6 tahun, belum lama ya, 6 tahun. Ya memang tidak lama lagi akan purna bakti sebagai PNS. Memang banyak yang kami pelajari, kami bisa timba dalam diklat yang lain, bahkan kami juga pernah mengikuti diklat penguatan kepala sekolah. Diklat penguatan kepala sekolah yang kurang lebih seminggu kami ikut. Memang juga baik, tetapi memang ada perbedaan dalam diklat yang kita hadapi saat ini. Walaupun secara virtual, tetapi kita di sini banyak menimba pengalaman yang baik. Terlebih bagaimana kita mau menyusun naskah akademik, kemudian ke dokumen kurikulum. Memang jujur saya katakan, kalau kali lalu kami hanya banyak copy paste. Kami kurang memahami isi kurikulum. Tetapi dengan mengikuti diklat ini, baik dari diklat kepala sekolah sampai di FGD 1, FGD 2, banyak pengalaman yang kami temui. Di mana kami mau menemukan budaya-budaya kearifan lokal yang ada di daerah kami. Kemudian kami gali, kami temukan sama dengan Pak Hendy katakan sampai berdarah-darah. Ya, kami temukan sampai berdarah-darah. Kemudian kami masukkan itu ke dalam naskah akademik dengan kearifan lokal yang unggul dari core value yayasan, core value tokoh-tokoh pendidik, bahkan core value sekolah. Kami gali itu, kami temukan ternyata banyak hal yang kami. Justru di sini saya katakan bahwa seperti kami di pesisir pantai itu kearifan lokal khususnya Mapalus, budaya Mapalus itu dia. Kami hanya tahu dalam tarian-tarian Maengket. Kami hanya tahu bergerak, menyanyi, di mana ada pertemuan-pertemuan di situ kami. Kalau dulu ada juga yang ada gerakan-gerakan dulu waktu kami masih muda. Ada tarian yang disebut dengan tari jajar. Itu tari jajar. Itu ada banyak karakter yang kami temui itu. Waktu kita muda ya, kalau kita dulu biasanya itu tari jajar itu adalah tarian muda-mudi Katolik. Tarian muda-mudi Katolik itu disebut dengan tari jajar. Dia hampir sama dengan tarian Mapalus. Sama. Itu banyak hal yang kita temui. Kita hanya tahu menari, kita hanya tahu menyanyi. Tetapi begitu juga di tarian Maengket, tari Kabasaran dan lain-lain yang disebut juga dengan cakal lele, itu banyak, ternyata banyak hal-hal positif, nilai-nilai positif yang sudah sudah ditanamkan oleh para tokoh-tokoh budaya kami yang perlu kami gali kembali dan kami praktekkan itu dalam hidup kita setiap hari. Bahkan sekarang sudah masuk ke mata pelajaran di kurikulum. Itu sangat hebat, luar biasa. Dengan adanya Merdeka Belajar, kami juga ada kemerdekaan untuk menyusun kurikulum ini. Kalau kali lalu kami hanya berpatokan pada kurikulum 13 apa yang sudah disusun oleh pemerintah, itu yang kami terapkan. Tetapi adanya kurikulum ini yang ada sedikit kemerdekaan bagi kami untuk menggali nilai-nilai budaya yang ada, kearifan lokal yang ada di daerah kami. Kemudian kami akan terapkan itu kepada anak-anak, ya,
pendidikan karakter kita akan terapkan itu pada anak-anak memang sungguh luar biasa. Semua mata pelajaran itu terkait. Bahkan arah tujuan yang sudah disebutkan tadi oleh Pak narasumber tadi, ya, arah tujuan dari kelas 7 materi ini dia akan berkait terus sampai dia kelas 9. Pokok bahasan atau materi, salah satu materi yang ada di mata pelajaran misalnya agama. Karakter apa yang akan kita gali itu bertujuannya sangat berkaitan dari kelas 7 semester 1, semester 2. Kemudian ke kelas 8 semester 1, 2. Kelas 9 semester 1, 2. Sangat jelas sekali arahnya. Sampai anak itu mencapai kelulusan. Itu memang hebat dan luar biasa kami boleh timba saat ini. Hanya Pak, memang barangkali ini jadi pesan pada kami dan sudah menjadi bumerang bagi kami. Kalau kita lihat tentang analisis tenaga kependidikan, itu yang kita sekarang dengan gerakan POP ini, apakah kita berjalan di tempat atau berjalan tersendat-sendat atau berjalan dengan meluncur yang mendapat titik yang baik. Nah, ini terkendalanya pada tenaga kependidikan. Tenaga kependidikan yang setelah kita analisis, contohnya tenaga pendidikan yang beragama Katolik, guru agama Katolik, guru yang beragama Katolik. Kadangkala mereka menimba ilmu, tetapi mereka tidak mau merasa memiliki di sekolah Katolik itu. Justru mereka mencari sekolah yang luar biasa, karena semua manusia membutuhkan duit. Kalau orang Manado bilang membutuhkan doi, ujung-ujungnya doi. Jadi itu memang luar biasa kalau seorang Katolik, dia punya semangat Katoliknya, ada nilai-nilai Katoliknya di dalam. Nah, kalau dia mau berupaya dan mau mengajar di sekolah Katolik. Tapi sangat disesalkan yang guru yang beragama Katolik sudah sekolah tinggi-tinggi, tetapi mereka mencari sekolah swasta yang lain. Atau mereka mencari sekolah negeri yang mereka rasa dalam kesejahteraannya lebih hebat. Apalagi mereka mau lihat dari seperti kami dalam tanda kutip sekolah kecil yang siswanya hanya sekian, tidak sampai 100, yang sekolahnya hanya sekian, hanya seperti kami hanya tiga rombel. Dalam tanda kutip rasa memiliki itu belum ada. Rasa memiliki itu belum ada. Mereka mencari sekolah yang lebih hebat. Itu misioner, misi kami sebagai guru Katolik, mau memberi diri di sekolah Katolik itu yang untuk generasi muda. Seperti saya tidak pernah mengajar di sekolah negeri yang lain. Ini cerita pengalaman saya. Pada waktu saya CPNS masih 80%, saya mengabdi di SMP Katolik Santo Fransiskus Severus Kema. Saya adalah PNS yang pertama. Kemudian saya pindah ke Kota Mobagu. Saya pernah mengajar di SMP Katolik Theodorus Kota Mobagu, yaitu dari Yayasan Suster-Suster Ursulin. 17 tahun saya di sana karena kebetulan suami PLN di Kota Mobagu, jadi saya lama mengajar di SMP Katolik Theodorus Kota Mobagu. Kemudian saya ditawarkan oleh Ketua Yayasan Pendidikan Katolikus Manado waktu itu Pastor
Tawaluyan, Pastor Fred Tawaluyan, untuk menjadi kepala sekolah di SMP Katolik. Itu pun 2 tahun. Membutuhkan 2 tahun prosesnya baru bisa pindah ke SMP Katolik Kema. Jadi dari sekolah besar, saya datang kembali mengabdi ke kampung halaman saya sendiri. Dan di sini saya menjadi PNS terakhir. Jadi PNS awal dan PNS terakhir saya. Lalu saya lihat bukan main. Di sekolah Katolik ini dia, guru-guru Katoliknya rata-rata kurang suka mengabdi di sekolah Katolik. Nah, sehingga ini kalau kita berjalan POP ini, punya tujuan yang bagus sekali untuk sekolah. Bagaimana ini kami mempunyai kesulitan, ya, kami mempunyai kesulitan karena kurangnya tenaga kependidikan yang ada khususnya di sekolah ini. Walaupun memang Yayasan Pendidikan Katolik Keuskupan Manado memang sudah berupaya, tetapi yang suka mengajar itu ya. Sehingga POP ini bagaimana kita? Apakah kita berjalan di tempat atau kita berjalan tersendat-sendat atau meluncur gagah untuk serba. Saya kira demikian. Ya, perlu juga saya tambahkan tadi, memang kami punya mimpi untuk ya mungkin masukkan di dalam kegiatan ekstrakurikuler untuk pengolahan ikan garam. Karena setelah saya itu tadi ada di produk pengolahan ikan garam atau ikan asin. Kebetulan juga karena di sini dekat dengan laut. Memang tapi membutuhkan proses. Karena yang seperti saya katakan tadi, kurangnya tenaga kependidikan. Ada satu guru yang sudah mengajar 3 mata pelajaran. Sehingga barangkali saya kurang itu ya. Apakah mereka fokus? Ya, apakah mereka fokus? Apakah mereka mampu? Saya berikan contoh, ini saya punya wakil kepala sekolah instruktur saya ini mengajar mata pelajaran bahasa Inggris, itu basicnya bahasa Inggris, mengajar prakarya, apa lagi mengajar seni budaya. Ini agak sulit. Ada satu guru memegang beberapa mata pelajaran. Kendati instruktur saya ini ya non Katolik, dia beragama Advent. Tetapi dia mau memberi diri di sekolah Katolik. Itu yang fantastis. Tekan jempol. Sama dengan Pak Muhni Tasnim. Memang mantap sekali, bagus. Jadi itu. Ini memang kami punya mimpi untuk mengelola ikan garam itu. Tetapi kami pikir itu membutuhkan proses. Tapi dengan adanya ini kami berupaya. Kami akan berupaya semaksimal mungkin supaya bisa terwujud. Ya, bisa terwujud. Jadi saya kira itu usia boleh tua, tetapi semangat itu harus muda. Terima kasih. Terima kasih, Ibu. Jadi besok ketika Ibu pensiun sudah menghasilkan dokumen yang disejarahkan di sekolah. Amin. Amin. Ya. Mungkin akan ditambahkan oleh ya, silakan Bu Jen. Instruktur saya ini dia. Ya, silakan. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Kesan saya untuk selama mengikuti FGD 1 sampai dengan FGD 2, sejujurnya ini kali pertama untuk saya sebagai wakil kurikulum, dan jadi kehormatan juga bahwa diberi kesempatan untuk mempelajari banyak hal. Memang dari narasumber baik dari Bapak Hendy dan Bapak Heri serta moderator Bapak Guido dan yang lainnya, saya banyak menimba ilmu dan mempelajari banyak hal yang sekiranya
membrainstorming saya dan memicu saya untuk lebih menggali apa yang bisa atau yang bisa saya tampilkan atau bisa saya berikan kepada sekolah saya ataupun bahkan kepada siswa-siswi yang ada di sekolah saya. Dan memang kurikulum yang jalan atau ditawarkan oleh POP saat ini sangat membantu kami, ataupun selama ini memang kami disajikan sama seperti diberikan ikan ya. Jadi bukan, dan dengan adanya POP ini semacam kami diberi kail, bukan ikan. Jadi selama ini memang kami disodori dengan hal-hal yang ya silakan tinggal dimakan atau mau kembangkan kayak tinggal copy paste ya. Biasanya seperti itu. Tapi dengan adanya ini dan dengan adanya kesempatan bagi kami untuk mengikuti ini sangat open mind, membantu kami untuk open minded ya. Dan memang banyak hal-hal yang surprise, sama seperti kami juga sementara diskusi, walaupun dalam mikrofon tertutup, kami sempat berbincang-bincang dengan kepala sekolah bahwa di saat disampaikan oleh Bapak Heri tadi, ada beberapa hal atau beberapa pertanyaan yang berkecamuk dalam pikiran kami saat kami menyusun baik naskah akademik maupun kurikulum. Memang sempat semacam berdebar-debar ya. Kami bingung mana yang harus kami tampilkan, mana yang terbaik yang bisa kami berikan. Tapi memang inti pokoknya adalah core value atau nilai-nilai yang harus kami adopsi, dan itu sebenarnya sudah ada di sekitar kami. Cuma kami belum sepenuhnya open minded, belum sepenuhnya terbuka untuk menerima hal-hal seperti itu. Padahal itu sudah ada di sekitar kami. Dan dengan adanya hal seperti ini semacam memberikan kami motivasi, semangat, walaupun selama ini memang sejujurnya kerja Ibu Kepala Sekolah dan saya pribadi saling bekerja sama, walaupun sama dengan anjuran dari Bapak Wido kemarin, walaupun lewat virtual ataupun lewat WA, WhatsApp, minta tolong untuk guru-guru membantu kami. Memang banyak sekali kendala dalam hal penyusunan ya, karena setiap guru punya alasan dan banyak hal juga yang menjadi kendala bagi mereka. Jadi dengan adanya ini kami, Ibu Kepala Sekolah dan saya pribadi semacam dipacu, apalagi yang harus kami tampilkan. Ya, walaupun memang masih banyak kekurangan setelah ditampilkan oleh narasumber Bapak Heri dan Bapak Hendy tadi, kami semacam, oh seperti ini yang seharusnya kami lakukan. Dan ini sangat menarik, dan semoga semangat yang kami dapati ini bisa kami terapkan juga dalam IHT nantinya pada tanggal 13 untuk guru-guru, dan semoga kami bisa melaksanakan ini. Ya, itu harapan kami ke depan. Terima kasih atas kesempatannya. Ya. Terima kasih Bu Jin, ceria sekali, luar biasa, kebahagiaannya. Selanjutnya Pak Indra, dengan sekolah baru dan tenaga baru yang dihadirkan di Guan. Silakan Pak Indra. Ya, terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Kesan kami tentu menjadi satu kebanggaan bagi kami, terutama tadi sudah disampaikan kami adalah sekolah yang baru. Ini memasuki tahun ke-6 keberadaan SMP Katolik Guan, dan mengikuti berproses dalam program organisasi penggerak ini tentu menjadi salah satu kebanggaan, di mana tentu sebagai sekolah baru kami sangat membutuhkan hal-hal yang dapat menunjang dan mengarahkan ke arah yang lebih baik, terutama tentu untuk perkembangan sekolah kami selanjutnya. Saat ini memang kami masih dipimpin oleh pendiri sekolah, yaitu Pastor Jimmy. Namun ada rasa kecemasan dari kami. Kalau mungkin, ya tentu kalau kita tahu bahwa tidak mungkin Pastor Jimmy akan lama dengan kami. Apalagi beliau sudah selesai dengan tugas sebagai pastor paroki. Namun ada tahun-tahun tambahan yang diberikan dari yayasan untuk beliau tetap dapat mendampingi sekolah kami ini. Berhubung juga dengan situasi
keterbatasan yang masih kami miliki. Nah, sehingga dalam mengikuti kegiatan ini memang kami sangat bersyukur bahwa ya meskipun sangat menguras baik itu tenaga, pikiran, waktu, namun ada yang kami timba dari itu. Kami menimba banyak hal yang kami timba, yang mana itu sangat memperkaya kami menjadi satu bekal kekuatan yang nanti ya menjadi pegangan juga untuk kemudian dapat melanjutkan sekolah kami ini untuk ke arah yang lebih baik, terutama untuk tahun-tahun ke depan. Ya, kesempatan ini kami berterima kasih kepada Bapak Ibu semua, suster, orang-orang hebat yang dari Anda-Anda semua kami belajar banyak hal. Dari Anda-Anda semua kami mendapat kekuatan untuk dapat ya berani melangkah. Meskipun kami sekolah baru, kami banyak belajar banyak hal. Kami belajar bagaimana di Gorontalo. Kami tidak perlu jauh-jauh ke Gorontalo untuk mengetahui ya perkembangan kualitas pendidikan di Gorontalo. Kami juga tidak perlu jauh-jauh ke Kema mengetahui bahwa ya meskipun dengan situasi yang ada, keterbatasan yang ada, kami juga bisa belajar banyak hal dari situ. Ya, inilah salah satu kebanggaan kami dalam mengikuti program organisasi penggerak ini. Dan tentu sampai saat ini ada optimis dari kami semua. Memang kami juga ini tergolong masih muda, tapi jiwa dan semangat kami ini masih menggebu-gebu, sangat membara untuk terus memberi diri, terutama dalam pelayanan untuk dunia pendidikan bagi generasi muda yang ada, bagi anak-anak peserta didik yang tentu kita sama-sama cintai. Terima kasih untuk semuanya. Kami juga memohon maaf, mungkin selama ini ada banyak kekurangan yang kurang berkenan juga dari para narasumber. Dari Pak Guido juga sebagai fasilitator, kami mohon maaf, mungkin juga keterlambatan, ada salah-salah kata juga, tapi inilah kekurangan dari keadaan kami, kelebihan dan kekurangan yang ada dari SMP Katolik St. John Paul II Guaan, ini yang kami boleh tunjukkan. Semoga pada akhirnya kami juga dengan teman-teman yang ada, rekan-rekan yang ada, dapat menyelesaikan naskah kurikulum ini, sehingga tentu harapan kita semua, sekolah kita, sekolah Katolik dapat semakin berjaya ya, dan memberi diri untuk bangsa Indonesia yang kita cintai ini. Terima kasih, dan saya kembalikan kepada Pak Hendy. Ya, terima kasih Pak Indra. Salam rindu kita semua untuk Pastor Jimmy. Yang terakhir, Bu Jen, silahkan Ibu. Bu Janda. Halo. Ya, silakan Halo, Ibu. Ya. Pengalaman saya ketika mengikuti FGD 1 sampai dengan FGD 2 ini memang cukup menguras tenaga dan pikiran. Kenapa demikian? Karena sejujurnya saya baru dilantik oleh yayasan untuk menjadi pimpinan di sekolah kami dari tanggal 19 Agustus 2021. Berarti baru sekitar 4 bulan ya dipercayakan untuk memimpin sekolah kami. Kemudian dalam usia yang sudah 58 tahun dan tinggal 2 tahun akan masuki masa purnabakti. Tetapi dengan pengalaman mengikuti kegiatan ini, banyak hal yang menjadi kebanggaan bagi kami terkait dengan tugas sebagai pemimpin di sekolah, apalagi diperhadapkan dengan kurikulum yang baru lewat POP YPL ini. Rasanya memang putus asa. Tetapi lewat pengalaman-pengalaman yang ada, lewat masukan-masukan yang kami dapat, yang saya ikuti,
dalam BIMTEK ini memberi semangat bagi saya bahwa walaupun usia sudah tua, tapi semangat tetap berapi-api. Oleh sebab itu, apa yang disampaikan oleh rekan-rekan kepala sekolah dalam forum virtual ini menjadi juga kebanggaan bagi saya. Saya boleh menambah wawasan, menambah pengetahuan lewat kegiatan FGD 1 dan FGD 2 ini. Kemudian saya bisa juga mendengar pemaparan-pemaparan dari rekan-rekan kepala sekolah yang ada yang dari berbagai latar belakang suku yang ada di Indonesia ini. Dengan demikian, lewat kegiatan ini juga saya bisa mengetahui bagaimana situasi yang ada di Medan terkait dengan sekolah-sekolah yang ada di sana, kemudian juga yang ada juga di Manado seperti di Kema, di Guaan, Gorontalo. Situlah saya dapat pengalaman yang cukup berkesan walaupun juga dibatasi oleh waktu, tenaga, dan pikiran yang cukup menguras energi bagi saya. Kemudian juga terkesan dengan apa yang diikuti waktu lalu, waktu closing GDS yang pertama, apa yang saya sampaikan kepada Pak Kido, bahwa sejujurnya sekolah kami ketika membahas tentang naskah akademik, yang sekolah kami memiliki 8 guru ASN yang sudah profesional, kemudian 6 guru yang honor. Nah, sejujurnya guru-guru kami itu punya antusias untuk saling mendukung, bekerja sama dalam menyelesaikan tugas-tugas yang kami ikuti dalam kegiatan FGD 2 ini. Jadi penuturan saya waktu lalu bahwa saya hanya mengatakan guru IPA, guru matematika, kemudian instruktur kurikulum yang punya katakanlah mahir dalam elektronik atau dalam ilmu pengetahuan dan teknologi, tapi sejujurnya itu sudah mengatasnamakan guru-guru yang ada. Jadi intinya guru-guru itu tetap bekerja sama dan punya keahlian atau katakanlah mampu dalam aplikasi yang ada. Mungkin hanya aplikasi yang tertentu saja, tetapi mereka itu punya kemampuan dalam bidang teknologi, dalam hal ini IT. Sekian. Ya, terima kasih Bu Jendar. Ya. Kita semua sudah berproses bersama Bapak Ibu. Banyak sukanya, dukanya ketika setelah FGD ini pasti ada tugas yang baru yang menunggu, atau akan menjadi suka lagi ketika berdinamika bersama para guru di sekolah. Inilah yang kita miliki, inilah yang kita bagikan, inilah yang kita cintai sebagai warga sekolah. Dan inilah nantinya yang akan kita bagikan kepada seluruh warga sekolah, mulai dari guru-guru kita saat IHT, peserta didik kita nanti pada tahap-tahap selanjutnya. Kami juga memohon maaf atas nama panitia, juga semua tim pelaksana program organisasi penggerak konsorsium Ismaya ini. Kami mohon maaf yang sebesar-besarnya ketika kami dalam karya pelayanan ini kurang membahagiakan, karena mungkin 1-2 yang lain hal selalu datang dengan kejutan-kejutan tertentu di setiap momennya. Kami mohon maaf yang sebesar-besarnya dan terima kasih atas setiap perjumpaan yang bisa kita maknai ini. Dan akhirnya sebagai penutup kami persilahkan Prof. Guido untuk menyimpulkan dari kisah-kisah
kita semua ini. Silahkan Pak Gaib. Oh, Sigiru. Terima kasih. Prof. Baik. G. Terima kasih Pak Hendi. Kalau katanya menyimpulkan, saya sulit menyimpulkan, tetapi saya menyimpulkan dengan kesan suatu pertemuan yang sungguh luar biasa yang saya bisa rasakan bersama dengan para narasumber dan juga Romo, Suster, Bapak Ibu untuk kita bersama berdinamika. Jujur saja saya katakan saya awalnya agak terkejut karena saya ditugaskan pendampingan dengan teman-teman di Manado, Keuskupan Manado. Awalnya saya juga bingung bagaimana saya nanti berkomunikasi karena juga saya belum terbiasa berkomunikasi dengan saudara-saudari dari Manado. Ternyata luar biasa sambutan yang cukup luar biasa dengan saya, dan saya merasa senang sekali dan saya merasa diterima sekali di Manado bersama teman-teman semua. Saya sungguh merasa bahagia sekali begitu. Kita bisa curcol, ya, curhat online di forum ini. Kita bisa saling curhat, saling memberikan masukan satu sama lain, saling memberi penguatan begitu. Ya mungkin ya saya berpikir-pikir apa yang menjadi modal saya. Jadi kebetulan saya pernah melatih kulintang, ya saya katakanlah saya itu pelatih kulintang. Memang sebenarnya seperti itu supaya saya bisa diterima. Ternyata walaupun tanpa seperti itu saya lihat saya sangat diterima oleh teman-teman. Saya mendapatkan baku sayang di sini gitu. Dan saya sudah mulai lancar mengatakan sito timo tumoto. Saya sudah lancar mengatakan itu ya. Ini perjumpaan yang luar biasa, banyak refleksi yang lain yang mungkin tidak bisa saya ungkapkan satu persatu bertemu dengan kita, tetapi saya temukan di pertemuan ini ada roh, ada energi yang cukup luar biasa yang saya temukan dari kita, dari grup kita ini juga secara khusus saya temukan sesuatu yang luar biasa. Pak Muhni ada kesan yang tersendiri yang juga melekat di hati saya, Pak Indra, Ibu Jane, Ibu ya banyak, Ibu Agustin juga, Ibu Jenda, Ibu ya ada juga Ibu Silvana walaupun jarang berbicara ya begitu. Kemudian ya cukup berkesan di hati saya. Suster juga begitu. Kemudian pastor juga yang di belakang Pak Indra yang selalu ada dan setia, ya walaupun dengan berbagai tugas pelayanan tetap setia di belakang Pak Indra. Sungguh luar biasa, ini memberikan kesan dan saya yakin kepada kita semua yang ada di sini pasti akan bisa memberikan semangat baru untuk sekolah, lebih menemukan jati diri sekolah, lebih menemukan identitas sekolah kita yang lebih jelas. Lewat itu nanti kita dapat mendampingi peserta didik dengan lebih baik dan ya pasti akan mendapatkan keberhasilan. Ya itu yang saya bisa rasakan, dan pengalaman ini menjadi suatu pengalaman yang luar biasa. Saya sungguh merasakan persaudaraan yang luar biasa bersama kita seluruhnya. Itu yang bisa saya katakan. Lebih kurang apa yang telah pernah saya ucapkan atau tampilnya saya di depan kamera mungkin tidak berkenan, saya mohon maaf dan saya berterima kasih kepada kita seluruhnya. Itu saja yang bisa saya katakan, Pak Hendi. Terima kasih buat kita semua. Terima kasih, Prof. Ya, untuk menutup FGD 2 tahap 2 ini yang paling kita tuakan Pak Heri. Ya, mungkin ada kata-kata penutup untuk menutup FGD 2 tahap 2 ini. Silakan, Dik. Lah, kalau Pak Guido aja minta maaf, terus saya dengan seperti ini, terus bagaimana? Suster, Bapak Ibu semuanya, saya nggak bisa ngomong apa-apa. Perjumpaan di ruang virtual yang selalu membuat rindu ini nampaknya perlu
dilestarikan menjadi ruang rindu untuk kita selalu menunggu. Ya, terima kasih banyak. Terima kasih banyak, Suster, Bapak, Ibu semuanya. Semoga di tahun 2022 kita bisa berjumpa untuk merajut rindu kita di kemudian hari. Terima kasih banyak, Suster, Bapak, Ibu semuanya. Semoga apa yang kami pelajari dari Suster, Bapak, Ibu bisa menjadikan kami lebih memahami arti sebagai seorang guru. Karena terus terang ada banyak pengalaman-pengalaman baru. Kami hadir walaupun lewat website, melihat situasi sekolah Suster, Bapak, Ibu. Guaan itu kami tidak pernah tahu itu di mana. Tapi setelah kami googling, sampai Katolik St. John Paul II Guaan. Oh, ternyata seperti ini. Kemudian bagaimana Bu Agustin dengan ikan garamnya. Jadi saya teringat saat saya menjadi penjual kepala ikan gitu. Luar biasa perjuangan Suster, Bapak, Ibu semuanya. Terima kasih untuk semuanya, untuk perjumpaan kita. Menjadi refleksi yang sangat berharga buat kami. Terutama duo Sasti dan Rocky yang kelihatannya tidak ada di Zoom meeting ini, tetapi mereka selalu memperhatikan kami yang ada di layar kaca ini. Ayo mengaku. Itu Suster, Bapak, Ibu, teman-temannya Pak Guido ini nakal semua. Tiap hari kami dilihatin terus. Oke, terima kasih banyak Suster, Bapak, Ibu semuanya. Pak Muhni, critical sensing-nya menjadikan kita lebih seksi kelihatannya. Terima kasih banyak, luar biasa. Kembalikan Mas Indi, mari Mas, silakan. Ya, terima kasih di atas wajangan-wajangan, kan sepuh-sepuhan kan gitu ya. Semakin dituakan kan banyak wajangan-wajangan. Kita akan akhiri perjumpaan kita tetap bersedia untuk membantu Bapak Ibu supaya ruang rindu kita itu tetap lestari, walaupun nantinya kemungkinan besar PUP akan berjalan di bulan April. Semoga di masing-masing kelompok seperti ini ada sel-sel kecil, mulai dari fasilitator, grup-grup kepala sekolah yang seperti ini, meskipun tanpa fasilitator atau tanpa narasumber, telah berkumpul saling bercerita, penukar pengalaman, atau nanti dalam konsorsium Ismaya bisa mengemas acara-acara yang non formal dengan santai tanpa ada recording live on YouTube. Itu kan lebih santai gitu ya, bisa menceritakan visi masa depan, lalu membreakdownnya menjadi misi-misi, sasaran strategis, dan bagaimana itu kita tidak lanjuti bersama. Semoga doa-doa kita dijawab oleh konsorsium Ismaya untuk membangun jaringan sebelum menyongsong POP tahap kedua. Tahun kedua. Demikian dari kami semua, Bapak Ibu. Waktu kami kembalikan pada Pak Dani. Baik, terima kasih Mas Hendi, luar biasa. Terima kasih Pak Guido juga telah memandu kita dalam FGD sore hari ini. Suster, Ibu, dan Bapak, kami dari Panitia POP ingin mengucapkan yang pertama, terima kasih atas perjuangan kita semua yang luar biasa.
Kemudian yang kedua, mengucapkan profisiat atas apa yang telah menjadi capaian kita bersama sampai saat ini, telah berhasil menyusun naskah akademik dan juga draft naskah kurikulum yang menjadi bahan IHT kita nanti. Kemudian yang ketiga, tentu saja kami meminta maaf atas segala kekurangan yang mungkin terjadi selama pelayanan kami. Kemudian ini merupakan pertemuan terakhir kita ya dalam FGD ya. Dan sebagai bentuk apresiasi kami kepada Prof. G atas pelayanannya selama kita FGD, kami ingin menayangkan sesuatu. Saya akan share screen. Ini pendek sekali. Berbahaya ini, berbahaya. Prof, ini artinya apa ya, Prof? Sudah muncul belum? Sudah, Prof malu. Prof, artinya apa, Prof? Hanya tertawa, Prof. Itu pandai berpantun. Oh, pandai berpantun. Oke, baik. Dan kami akan play file ini ya. Baik, Bapak dan Ibu, Bruder yang kami hormati, Bruder Warto, Pak Hendi, begitu juga dengan Pak Heri yang cukup luar biasa, narasumber kita yang sungguh dahsyat, yang bisa memberikan kita tetap waktu dan tenaga yang luar biasa untuk setiap pertemuan, terutama hari ini kita bisa bersama kembali berjumpa. Dan Bapak dan Ibu, Kepala Sekolah dan Instruktur yang kami hormati, terima kasih sudah hadir dengan penuh semangat membawa naskah akademik pada hari ini. Buah nanas asam rasanya, mangga bergetah sedap harumnya. Bekerja keras lebih sebulan lamanya, hingga naskah tercipta, aduh senangnya. Ikan dijemur di panas terik, saat digoreng berbau harum. Ide sudah di naskah akademik, saatnya maju mencipta dokumen kurikulum. Di sini gunung, di sana gunung, mengalir air di sungai yang segar. Di sana bingung, di sini bingung, maka marilah kita bertanya ke narasumber. Cabai rawit merah panas dan pedas dimasak dengan ikan cakalang yang khas. Mari tingkatkan solidaritas dan subsidiaritas dalam menggoncang sekolah demi mewujudkan karitas. Buah yang segar, buah manis, buah semangka, untuk dirujak dengan buah mangga muda. Hari ini narasumber telah memberikan pelita untuk membantu kita berjalan bekerja demi anak bangsa. Semoga ke depan kita makin semangat dan berkobar-kobar untuk menyelesaikan naskah akademik dan juga dokumen kurikulum kita. Pasti kita semua akan tetap bersemangat memilih ikan bergaris strip. Stripnya kuning, berkulit tebal. Pemulihan pendidikan dengan kurikulum prototipe, berbekal nilai, keutamaan, dan kearifan lokal. Sungguh menarik musik rock dan musik metal. Lebih menarik musik Manado dengan kulintangnya. Mengembangkan murid secara sosial, emosional, dan spiritual, kurikulum unggul kita sudah menjadi jawabannya. Wah, luar biasa. Saya mulai dengan kesulitannya di balik layar. Baik. Pribadi kreatif yang meningkat, Pak. Lagunya kok sedih ya? Jadi bikin mewek. Ya. Baik. Terima kasih pula atas antusiasme kita yang luar biasa. Sebelum Mas Hendi menyerahkan ke saya tadi, saya sempat untuk ini ya, ngintip ke channel YouTube kami. Terakhir saya lihat FGD kita ini terdapat 39 tayangan, dan saat tadi saya lihat ada 4 penonton yang masih live. 4 akun yang masih live, luar biasa. Artinya antusias yang di luar kita di luar room meeting ini, ternyata banyak orang yang antusias mengikuti kita. Entah itu mungkin ada anak buahnya Pak Gido juga seperti dugaan Pak Heri, bisa jadi dari GTK, bisa jadi dari
berbagai macam orang di luar sana, karena memang sudah go public kita ya, sudah dibawa ke Dirjen GTK oleh Pak Adi kemarin ketika di Jakarta itu. Kemudian untuk rekan-rekan yang berasal dari YPKKM ya, karena saya sering keliru dengan KAM yang Keuskupan Agung Medan itu ya. Ini yang YPKKM ya. Ya, titip salam hormat kami kepada Frater Herman Madagi yang luar biasa, sering melihat kita ketika diskusi seperti ini. Dan terakhir, ini ada rekan-rekan kami dari panitia, tim yang berada di luar layar, di balik layar, yang mendukung kelancaran seluruh kegiatan kita. Ada dari sekretariat, implementasi program, ada dari keuangan, ada dari FOH, termasuk saya dari FOH, itu juga ada. Ini ada beberapa di ruangan ini. Saya akan coba hilangkan virtual background-nya supaya kelihatan wajah-wajah rekan-rekan yang mungkin ada yang jarang kelihatan ini. Mari. Ya. Ini ada Mbak Agnes. Ya. Ini ada Bro Henry. Kita juga di fans loh, Prof. Halo. Ini Mbak. Terima kasih semua. Ini Terima Pak kasih. Ranto. Wow, mantap. Syahrukan. Pak Ranto lipstikan kayak saya. Terima kasih sudah bekerja keras untuk kami semua. Ini Ya, fansnya teman-teman Pak kami Gido itu. ini, fans terbesarnya Pak Gido ini. Bersama Cici itu Kasiar ya. Unike, yang biasa kami panggil Cici. Ya, mantap. 3 bulan mereka, ya kami harus mengutarakan ini, mengapresiasi teman-teman tim pelaksana juga. 3 bulan berdinamika dengan banyaknya padatnya jadwal kantor, menyesuaikan mengajar, harus menyiapkan di ruang FOH dan ruang sekretariat, ada kantornya banyak. Tampilannya. Di ruang keuangan ada kantor, di sini Ini ada tampilannya kantor. nih, ruang kerjanya kayak gini, semrawut. Lalu di ruang rapat disulap menjadi kantor. Semuanya pokoknya menjadi kantor untuk menyukseskan kegiatan kita bersama. Terima kasih teman-teman tim pelaksana POP SMP luar biasa karya kita. Itu. Baik. Ini ya sebagai penutup tentu saja tidak lengkap rasanya kalau tidak kita bungkus terakhir dengan doa, diakhiri dengan doa, karena ini merupakan doa syukur kita sebagai puncak pertemuan kita dalam FGD. Nah, ini mereka kembali ke posisi masing-masing ini. Kelihatan rapi lagi. Di sana ada banyak komputer yang standby begitu ya. Ya. Oke, kita akan akhiri dengan doa. Kami tawarkan kepada suster, ibu dan bapak, ada yang mungkin sukarela ingin memimpin doa syukur kita. Kami persilahkan, bisa dengan resen. Ya, Ibu Jondra, silahkan. Bu, suaranya Bu, di unmute dulu. Ya, terima kasih. Baik, terima kasih Bapak Ibu, suster, pastor yang hadir dalam room virtual ini. Menutup seluruh rangkaian kegiatan kita, mari kita bersatu dalam doa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Ya Tuhan, Bapa yang Maha Pengasih dan Penyayang, kami bersyukur dan berterima kasih kepadamu atas segala cinta, anugerah, rahmat, dan kehidupan yang Engkau berikan kepada masing-masing kami. Kami juga bersyukur kepadamu atas penyertaan-Mu bagi kami dalam room virtual FGD 2 ini, sehingga itu boleh berjalan oleh karena kasih dan tuntunan serta penyertaan Tuhan dalam setiap kegiatan kami. Kami mohon kepadamu ya Tuhan, semoga dalam perjumpaan kami ini, kami telah mendapat hal-hal yang baik, demi kami mewujudkan kurikulum yang unggul untuk masing-masing sekolah kami. Biarlah apa yang menjadi pembicaraan kami
itu senantiasa boleh terpatri dalam hati dan pikiran kami, untuk kami tetap setia dalam melaksanakan karya, tugas, dan pelayanan kami di masing-masing sekolah kami. Akhirnya ya Bapa, sebentar kami akan berpisah dari tempat ini. Kiranya Engkau menuntun kami semua, dan pada malam hari ini kami boleh beristirahat, dan Engkau boleh membangunkan kami besok pagi dalam keadaan rahmat-Mu. Inilah doa ungkapan syukur yang kami haturkan kepadamu dengan pengantaran Kristus Tuhan kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Terima kasih Bu Jondak, luar biasa. Terima kasih semua. Dan sebagai terakhir banget, ini rekan-rekan dari sekretariat ingin menyanyikan sebuah lagu sebagai penutup kita. Sekretariat dan juga panitia, maaf, sekretariat itu kan satu bidang. Sebentar, saya hilangkan virtual background-nya dulu. Mic-nya didekatkan loh ya. Ya, biar suaranya terdengar semua. Jeng, tes. Kapan kita bersama lagi? Lusa Atau Itu yang sampai suaranya Pak Guido, hanya suaranya Pak Guido yang sampai itu. Iya, Itu mantan dokter yang harus bernyanyi. harapanku kan ini. Kapan kita berjumpa lagi? Itu yang paling tua Pak Ranto, paling nakal. Itu yang suka bikin acara-acara. Pasiar di Manado. Wah, Terima kasih semua. Ada pantun Pak. Silakan. mantap. Jalan-jalan ke Manado. Jangan lupa makan bubur Manado. Cakep. Mari kita mendesain kurikulum unggul semakin berkarakter. Ya, oke. Sip. Lagi, balas. Balas si Raja Pantun. Kita lode balas pantun ya. Oh, Makassar ya itu ya, bukan Manado. Ya, lanjut. Ya. Ada lagi yang mau membalas? Buah mangga rasanya manis. Cakep. Manisnya tidak diberikan gula. Sungguh senang jumpa ibu-ibu Manado yang manis. Kalau berpisah bikin hati kita gundah. Dek Sasti, Dek, Mama Sio ada nggak?